Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Renita dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang English for Specific Purposes atau sering dikenal dengan singkatan ESP. Secara umum, ESP dimaknai sebagai sebuah pendekatan pembelajaran bahasa Inggris yang berbasis pada tujuan atau kebutuhan si pembelajar. Dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia, baik pada sekolah menengah maupun perguruan tinggi, terutama bagi peserta didik di luar jurusan bahasa Inggris, pendekatan ESP merupakan pilihan yang paling populer. Aplikasi pendekatan ini senada pula dengan kebijakan pemerintah bidang pendidikan yang menitik beratkan tujuan pembelajaran bahasa Inggris, yakni untuk meningkatkan kemampuan peserta didik menggunakan bahasa Inggris, khususnya bagi kebutuhan akademis dan karir profesional dengan penekanan pada kemampuan membaca yang memungkinkan peserta didik memahami topik-topik materi autentik sesuai jurusan mereka secara efektif. Oke, lanjut. Apa sih definisi dari ESP? Banyak definisi yang diberikan kepada ESP. Beberapa orang menggambarkan ESP hanya sebagai pengajaran bahasa Inggris untuk tujuan apapun yang dapat ditentukan. Namun ada pula yang lebih tepat dengan menggambarkannya sebagai pengajaran bahasa Inggris yang digunakan dalam studi akademis atau pengajaran bahasa Inggris untuk tujuan kejuruan atau profesional, atau sebagai pengajaran bahasa Inggris untuk bukan penutur asli bahasa Inggris yang mempelajari bahasa Inggris untuk tujuan tertentu. Definisi ESP yang lebih rinci berasal dari Strevens yang mendefinisikan ESP sebagai kasus khusus dari kategori umum pengajaran bahasa dengan tujuan khusus. Lebih lanjut, ia mengungkapkan definisi ESP diperlukan untuk membedakan 4 karakteristik absolut dan 2 karakteristik variabel. 4 ciri mutlak ESP dalam pengajaran bahasa Inggris, yaitu yang pertama ada desain untuk memenuhi kebutuhan spesifik peserta didik, yang kedua terkait dengan konten yaitu dalam tema dan topiknya pada disiplin ilmu, pekerjaan, dan aktivitas tertentu, yang ketiga berpusat pada bahasa yang sesuai dengan aktivitas sintaksis, leksis, wacana, semantik, dan lain-lain, dan yang terakhir yang keempat dibedakan dengan bahasa Inggris umum. Lanjut, analisis kebutuhan dalam konteks ESP. Apa sih analisis kebutuhan dalam konteks ESP? Analisis kebutuhan dalam konteks ESP adalah proses untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan spesifik peserta didik terkait dengan penggunaan bahasa Inggris dalam konteks tertentu. Proses ini mencakup pengumpulan informasi tentang tujuan belajar, keterampilan yang diperlukan, serta konteks sosial dan profesional di mana bahasa akan digunakan. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk merancang kurikulum, silabus, dan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Lalu bagaimana analisis kebutuhan berkontribusi pada pengajaran bahasa Inggris dalam konteks ESP? Jadi, analisis kebutuhan berkontribusi pada pengajaran bahasa Inggris dalam konteks ESP dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan kebutuhan spesifik peserta didik. Hal ini memungkinkan pengajar untuk merancang kurikulum dan silabus yang relevan, serta memilih materi dan metode pengajaran yang sesuai dengan konteks penggunaan bahasa. Dengan demikian, analisis kebutuhan memastikan bahwa pembelajaran menjadi lebih efektif dan terfokus, meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam situasi nyata. Dan yang terakhir, apa sih yang dimaksud dengan indikator kompetensi dalam silabus ESP? Indikator kompetensi dalam silabus ESP adalah kriteria atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian keterampilan dan pengetahuan tertentu yang diharapkan dari peserta didik. Indikator ini menggambarkan aspek spesifik dari kompetensi dasar yang harus dicapai siswa melalui proses pembelajaran. Dengan adanya indikator kompetensi, pengajar dapat melakukan evaluasi yang lebih terarah dan objektif terhadap kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan konteks yang relevan. Oke, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.